Renungan Hari Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Mataku telah melihat keselamatanmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Malaiki bab 3 ayat 1-4 atau dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14-18 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40. Saudara-saudariku terkasih, ada beberapa reaksi yang ditampilkan oleh seseorang yang sedang menantikan kedatangan seseorang atau sesuatu yang dijanjikan. Bila orang yang dinantikan itu datang tepat pada waktunya, reaksi yang ditampilkan adalah bahagia, gembira, dan bersyukur. Namun bila orang atau sesuatu yang dinantikan tiba tidak sesuai dengan waktunya, maka akan menimbulkan reaksi cemas, bertanya-tanya, tidak tenang, bisa putus asa atau kecewa. Saya dan Anda bisa membayangkan suasana hati dan perasaan Simeon dan Hana ketika berjumpa dengan Sang Bayi Yesus bersama kedua orang tuanya. Waktu penantian yang begitu lama saat pentahiran Yesus telah tiba. Tuntutan Allah kepada orang tua untuk mempersembahkan buah hati mereka kepada Allah menjadi kesempatan bagi Simeon untuk mengungkapkan karya agung Allah yang terpancar dalam diri Yesus Sang Cahaya Ilahi. Maka secara spontan dan penuh kuasa Roh Kudus, Simeon tidak seperti biasanya coba membuka diri dan mengungkapkan kebenaran yang terpancar dalam diri Sang Bayi Yesus ketika ia dibawa masuk oleh kedua orang tuanya di dalam bait Allah. Cahaya pancaran kasih Yesus menyilaukan mata hati Simeon. Cahaya ilahi yang menyilaukan mata hati dan imannya sehingga Simeon mengungkapkan kegembiraan sebagai seorang yang taat dan setia menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon mewartakan saat penggenapan janji Allah untuk menghadirkan keselamatannya di dunia melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Simeon memperkenalkan Yesus sebagai terang para bangsa, cahaya para bangsa. Pernyataan Simeon ini menjadi tujuan kehadiran Yesus di dunia, menjadi cahaya hidup bagi semua orang, sarana keselamatan umat manusia. Sikap Simeon dan Hana untuk menantikan dan mengungkapkan syukur atas kebesaran Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus menjadi sikap orang beriman kepada Allah. Orang yang taat dan setia akan dipenuhi kelimpahan kasih dan berkat dari Allah. Ia akan melihat misteri keselamatan yang datang dari Allah. Mataku telah melihat keselamatanmu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Saya mengajak kita belajar beriman dan bertindak seperti Maria, Yosef, Simeon, dan Hana. Mereka tampil menjadi orang yang taat dan setia. Mereka menjadi orang yang setia dan taat dan tidak pernah putus asa. Mereka mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan apa yang sesuai dengan diperintahkan Tuhan.
Mereka melakukan segala sesuatu sesuai perintah dan rencana keselamatan Allah. Mereka tidak pernah meragukan Allah, menjalankan kewajiban iman di hadapan Allah dengan segenap hati. Kemurnian iman dan ketaatan total seorang hamba Tuhan ditemukan dalam diri mereka. Maka tuntutan bagi kita saat ini adalah, apakah kita taat, terbuka, dan memiliki kemurnian iman dan hati untuk menanggapi rencana keselamatan Allah ataukah tidak? Tuhan tahu sikap setiap manusia. Tuhan memenuhi janjinya kepada manusia menurut sikap hati dan kemurnian jiwanya. Bila kita memiliki sikap iman dan hati seperti Simeon dan Hana, Maria dan Yosef, kita juga layak di hadapannya. Maka mari kita coba terus-menerus membaharui sikap hati dan iman kita. Amin.